Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Data Mining. Pada materi kali ini, kita akan membahas terkait tools atau application yang banyak digunakan untuk kasus-kasus atau penyelesaian data mining. Satu bahasa yang paling sering atau paling umum digunakan pada data mining adalah Python. Kalian bisa eksplorasi atau googling untuk mencari lebih tahu apa itu bahasa pemrograman Python. Python sendiri banyak digunakan untuk kasus-kasus data mining. Namun tidak hanya sebatas data mining, Python banyak dikembangkan untuk keperluan-keperluan lainnya seperti machine learning, artificial intelligence, dan sebagainya. Python termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi karena umumnya bahasa atau sintak yang digunakan dapat dipahami manusia dengan lebih mudah. Nah, salah satu kelebihannya bersifat open source dan cross platform. Artinya bahasa Python ini dapat digunakan secara bebas, kemudian dapat diimplementasikan untuk aplikasi berbasis web ataupun mobile apps. Nah, Python sendiri menjadi dasar pemilihan untuk profesi data analis, engineer, dan sebagainya, karena Python ini memiliki library, didukung oleh library yang banyak digunakan untuk pengolahan data maupun statistik. Nah, kelebihannya kenapa ini banyak digunakan untuk pemula juga, karena bentuknya yang sangat sederhana untuk dipelajari. Nah, di sini ada perbandingan beberapa jenis bahasa pemrograman lainnya yang umumnya sering juga digunakan di berbagai macam kebutuhan lah ya, mulai dari Python, SQL, kemudian R, Spark, dan sebagainya. Nah, Python tentu menduduki peringkat pertama terhadap daripada requirement, kebutuhan skill yang harus dimiliki terkait pekerjaan dalam data science ini. Penggunaan Python sendiri sudah tidak diragukan, banyak digunakan di berbagai macam aplikasi yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, seperti Spotify, YouTube, Google, dan sebagainya. Nah, di sini Python secara spesifik dapat digunakan untuk berbagai macam jenis atau task dalam data mining, mulai dari data exploration, itu teknik yang bisa digunakan di dalam data science, di dalam Python adalah scraping ya atau crawling dan sebagainya. Kemudian di data processing ya ada feature selection ya atau seleksi fitur, kemudian statistika deskriptif, ini ilmu-ilmu statistik seperti mean, modus ya, terkait dengan statistik lah istilahnya, kemudian balancing data, visualisasi data, dan sebagainya. Kemudian data cleansing ya, Python di sini memiliki kemampuan untuk penanganan nilai kosong atau missing value, menghapus baris terduplikasi, data formatting, dan sebagainya. Kemudian di modeling sendiri, Python memiliki kemampuan untuk menerapkan algoritma machine learning ya dalam hal membangun modelnya, baik itu untuk data training maupun data testingnya. Kemudian ya kasus-kasus lain seperti klasifikasi, regresi, prediksi, klasterisasi juga dimiliki library daripada Python ini. Nah, jadi untuk memulai Python ya, kita harus memahami. Jadi sama seperti bahasa pemrograman lainnya, bahasa Python ya wujudnya sebuah sebuah file yang berekstensi .py gitu ya. Nah, itu sederhananya sebenarnya. Nah, Python adalah bahasa interpreter yang dapat mengurangi siklus edit, test, debug karena tidak memerlukan langkah kompilasi gitu ya. Jadi sifatnya ketika ditulis maka bisa langsung dilihat
hasilnya gitu. Untuk menjalankan Python, Anda memerlukan runtime atau interpreter environment untuk mengeksekusi kode tersebut. Salah satu yang paling sering digunakan yaitu adalah IPython ya, atau Interactive Python. Istilah Interactive Python ini sebenarnya istilah ya, mode interaktifnya gitu ya. Untuk menjalankan IPython sendiri ada aplikasinya sendiri khusus ya. Salah satunya nanti adalah Jupyter. Atau bisa juga dijalankan dalam bentuk mode script. Nah, jadi yang namanya mode script ini Anda memasukkan satu set kode Python ke dalam format PW, program dijalankan baris demi baris. Model eksekusinya adalah kalau di Windows itu dalam bentuk command prompt ya, atau terminal gitu ya. Jadi nanti untuk mengeksekusinya, jadi kalian sudah simpan sebuah file .py gitu ya. Kemudian nanti di terminalnya atau di command prompt-nya dieksekusi dengan menjalankan perintah Python, kemudian diikuti nama filenya .py gitu. Nah, di sini, ini adalah contoh tampilan Jupyter. Jupyter ini aplikasi ya, yang untuk menjalankan IPython, interaktif Python. Bisa dilihat kalau di situ ya, bentuk Jupyter sendiri. Jadi di tiap barisnya bisa dilihat hasilnya, dieksekusi ya. Ada konsep read, evaluasi, print, dan loop ya. Jadi di situ bilang proses membaca kode, kemudian dievaluasi, dilihat hasilnya, dan diulang terus-menerus seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini Jupyter adalah salah satunya. Oke, selanjutnya sebenarnya kalian praktek ya di sini. Sampai di sini mungkin kalian mulai mencoba untuk menginstal Python itu sendiri. Nah, ada berbagai macam mekanisme dalam menginstal Python ya. Bisa kalian download langsung di Python-nya ya. Ketik saja Python installer, di situ nanti akan mengarahkan ke website Python ya. Kemudian ya di-download, kemudian ikuti langkah-langkahnya gitu ya. Mungkin di sini nanti di e-learning-nya kalian bisa lihat langkah-langkah instalasi Python-nya ya gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang membuatnya dalam bentuk development environment. Jadi sebuah ekosistem yang saling berkaitan ya. Jadi tidak perlu kalian install ininya sendiri, IPython-nya sendiri dan segala macam. Itu kalian bisa menggunakan yang namanya Anaconda ya. Nah, itu ada URL-nya, ada website-nya. Silakan diakses ya, diikuti, dilihat cara menggunakan, cara install-nya dan sebagainya di situ. Atau ada juga via web based ya. Di sini bisa menggunakan Colab Research google.com. Nah, jadi di Google Collaboratory di situ ya kalian bisa membuat atau merequest ya, ibaratnya kalau di Google Lab nih, merequest untuk menjalankan IPython gitu ya. Tentu ada keterbatasan tertentu. Nah, ini contoh ketika kalian sudah berhasil menginstal yang namanya Anaconda Distribution. Ketika diinstal selesai, kemudian running, akan muncul dashboard interface seperti ini. Nah, di dalamnya sangat banyak sudah ya, ada beberapa software aplikasi pendukung seperti Jupyter, Spider, RStudio, Orange3. Nah, nanti yang mungkin akan sering kalian gunakan adalah Jupyter, karena di situ kita bisa mudah melihat segala macam kebutuhan untuk keperluan data mining nantinya ya. Oke, nah Jupyter tadi itu. Tinggal kalian klik launch untuk melihat bagaimana cara mengeksekusi Jupyter. Nah, ini tampilan kalau Jupyter-nya sudah berhasil terbuka. Jadi Jupyter ini adalah aplikasi web based. Jadi dia akan mengarahkan ke membuka browser ya, Firefox, Chrome dan sebagainya. Kemudian ya terbukalah Jupyter ini. Jadi web based basicnya ya. Kemudian ada Markdown, jenis segala macamnya. Karena kita akan menulis kode program, maka kita pilih yang code ya, jenisnya yang kode. Nah, disitulah mulai kita menuliskan kode-kode
bahasa Python di Jupyter-nya. Nah, ini untuk Google Collaboratory, tampilannya kurang lebih hampir sama. Oke, nah ini ada perbandingan antara bahasa C, Java atau biasanya yang jadi dasar Java ya. Kemudian ada Python sendiri. Ya, jadi ketika ingin memunculkan tulisan Hello World ya, kalau di bahasa C membutuhkan beberapa perintah ya, beberapa kode baris perintah. Sedangkan kalau di Python cukup satu saja, print hello world seperti itu, tanpa ada perlu tanda titik koma ya. Di mana beberapa bahasa pemrograman yang kalian pelajari atau pahami itu memerlukan beberapa di ujungnya selalu menggunakan titik koma. Oke, kemudian ada juga tipe data Python di sini ya. Nanti untuk scriptnya kalian bisa coba sendiri, coba tulis di Jupyter-nya ya. Ada float, integer, bool ya untuk Python. Kemudian ada juga penanganan untuk multiple value ya, seperti array. Di sini Python mengenalkan yang namanya list di situ ya. Nah, kemudian, di sini kita akan melihat beberapa library yang digunakan untuk pemrosesan data mining. Sebenarnya library banyak, tapi kita fokusnya ke data mining ya. Ada yang pertama namanya NumPy. Ya. Jadi NumPy ini library dasar untuk perhitungan saintifik dengan Python. Jadi di NumPy ini kita akan mudah mengolah atau membaca data dalam bentuk array atau matrix ya nantinya. Nah, kemungkinan kita akan membutuhkan itu gitu. Nah, ini beberapa contoh kode programnya, bisa kalian eksekusi kalau untuk melihat hasilnya. Oke, library yang penting lainnya yaitu ada yang namanya Pandas. Ya. Pandas ini fungsinya adalah ketika kita menemukan sumber data atau dataset yang bentuknya Excel. Nah, Panda inilah yang berfungsi untuk membaca file tersebut dan merepresentasikannya dalam bentuk data di Python ya. Jadi tidak semerta-merta Python itu bisa membaca file Excel gitu ya. Dia harus perlu Pandas ya. Kemudian di Pandas inilah yang istilahnya menggrab atau mengambil data di Excel tersebut untuk disimpan di kode program atau di Python-nya saat dieksekusi. Nah, jadi berbeda dengan bahasa pemrograman lain, mungkin PHP yang ada kayak MySQL gitu ya, Excel-nya ditransfer dulu ke MySQL. Tapi kalau di Pandas dia bisa langsung membaca data dari Excel tersebut. Nah, banyak fungsi yang bisa dilakukan pada Pandas nih, membersihkan, menangani, menghapus dan sebagainya. Bahkan sampai untuk melakukan fungsi-fungsi Excel juga bisa ya, menghapus kolom, memfilter kolom dan sebagainya. Oke, ini beberapa kode program yang bisa dieksekusi dengan menggunakan Pandas. Silahkan dicoba ya. Oke, ya library selanjutnya ada Matplotlib namanya. Dalam data mining penting proses untuk memvisualisasikan data atau menggambarkan data tersebut. Bentuk yang paling umum dari visualisasi adalah chart ya, biasanya chart. Nah, untuk menggambarkannya dalam bentuk chart, Python membutuhkan library yang namanya Matplotlib ya, gitu. Matplotlib berkaitan dengan NumPy dan Pandas. Nah, jadi ini contoh beberapa chart yang bisa dihasilkan ya, baik bar, line chart, kemudian ada bentuk scatter plot dan sebagainya. Nah, ini contoh kode program untuk menghasilkan line chart ya, atau chart berbentuk baris. Nah, ada yang hampir sama ya. Untuk visualisasi ada yang namanya Seaborn ya, library visualisasi Python menyediakan high level interface untuk menggambar grafik, statistik dan yang lebih informatif ya. Contohnya bentuk data heat map, scatter plot
ya, itu digunakan Seaborn. Kalau Matplotlib tadi untuk grafik-grafik standar. Oke, ini yang tidak kalah penting ya, scikit-learn atau sklearn biasanya. Library ini adalah library yang digunakan untuk memanggil algoritma-algoritma machine learning ya, seperti support vector machine, decision tree, K-means clustering dan sebagainya ya. Nah, keunggulannya ketika menggunakan library ini, kalian cukup memanggil satu baris perintah untuk mengeksekusi atau menjalankan algoritma-algoritma tersebut ya. Sangat sederhana sekali gitu. Nanti di kasus-kasus atau di tugas klasifikasi, clustering dan sebagainya kita akan melihat gimana kode programnya dieksekusi gitu ya. Oke, ini beberapa poin penting yang mesti kalian pelajari. Jadi setelah ini saya minta kalian menginstal Python di laptop atau perangkat kalian masing-masing. Pastikan Python-nya berjalan dengan sempurna. Jupyter-nya bisa di-launch atau dibuka untuk digunakan. Nah, ini beberapa tools atau panduan untuk menggunakan Python ya. Mungkin kalau kita fokus langsung ke data mining-nya, ada beberapa script yang mungkin atau beberapa sintak dari Python yang mungkin kita akan hilang. Kalau kalian mau belajar lebih dalam tentang Python sendiri, bisa melihat beberapa referensi berikut. Oke, baik itu materi untuk video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih.